Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Jedal Jedul. Sugeng pinanggih malih kalian kula Mas Oki ing channel Jedal Jedul. Kasugengan saha kasarasan mugia tansah kajiwa kasariro dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang unggah-ungguh basa. Nah, di sini nanti kita mulai dari ada peta konsep. Baik. Nah, di sini ada peta konsep tentang pengertian unggah-ungguh basa, kemudian wujud unggah-ungguh basa, gunane ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus. Kemudian ada wujud tembung unggah-ungguh basa. Nah, mari kita mulai dari pengertian unggah-ungguh basa itu apa. Nah, pengertian unggah-ungguh basa itu tegese unggah-ungguh yaiku miturut WJS Purwodarminto tahun 1939 yaiku tata pranataning basa miturut lungguhe tata krama. Jadi tata pranataning utawa tata aturan berbahasa miturut berdasarkan landasan tata krama. Nah, tembung tata krama iku, jadi kata tata krama iku kedadian saka tembung tata kang tegese becik pangetrape lan krama ateges pratingkah utawa patrap. Tembung tata krama bisa ditegesi pangetrape patrap utawa pratingkah kang becik. Jadi tadi tata krama itu terjadi dari dua kata yaitu tata yang artinya baik penerapannya dan krama itu pratingkah atau tingkah laku solah bawa. Jadi tembung tata krama bisa ditegesi penerapan tingkah laku utawa pratingkah kang becik yang baik. Dene unggah-ungguh basa bisa ditegesi cak-cakan utawa cara nggunakake undha, usuk utawa tataran tembung sing trep lan bener laras karo pangetrape basa kang becik. Jadi ini penerapan unggah-ungguh basa bisa kita simpulkan bahwa penerapan atau cara menggunakan tataran tembung atau kata yang benar laras ya, selaras dengan pangetrape basa kang becik. Jadi juga diimbangi dengan tingkah laku yang baik seperti itu. Kemudian untuk peta konsep berikutnya yaitu wujud unggah-ungguh basa. Jadi nanti wujud unggah-ungguh basa itu ada dua ya. Jadi berdasarkan perubahan zaman itu unggah-ungguh basa dibagi menjadi dua, ngoko lan krama saja. Untuk memudahkan kalian di zaman sekarang, anak sekarang dalam penerapan unggah-ungguh basa. Apa saja itu ngoko lan krama? Dene ngoko kapérang dadi loro. Ngoko lugu, ngoko alus. Jadi ngoko masih kapérang terbagi menjadi dua, ngoko lugu sama ngoko alus. Lajeng krama kapérang dadi loro. Krama lugu, krama alus. Nah, kemudian untuk ngoko lugu itu sendiri apa? Kita bahas di sini. Ngoko lugu tegese kabeh tetembungane nggunakake tembung ngoko. Gunane kanggo. Jadi ngoko lugu itu kabeh tetembungane nggunakake tembung ngoko. Semua kata-kata yang digunakan nanti menggunakan tembung ngoko.
sebelum saya lanjutkan lagi. Nah, ini di peta konsep nanti ada wujud tembung, ya, ada tembungan wujud kata unggah-ungguh basa. Jadi nanti bentuk atau wujud tembung ngoko itu seperti apa, itu nanti bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjutkan. Gunane kanggo apa? Yang pertama, ingkang kaping pisan, marang sapadha-padha kang wis kulino, upamane siswa karo kancane. Jadi ini ngoko lugu itu digunakan untuk bercakap-cakap, berbicara dengan orang sapodo, ya. Ini kurang, sapodo-podo kang wis kulino. Jadi orang yang sebaya, ya. Bocah marang bocah. Tuh kalian boleh menggunakan ngoko lugu. Semua kata-katanya menggunakan tembung ngoko. Wong tua marang anake. Jadi orang tua kalian dengan kalian itu menggunakan ngoko lugu. Ya, ini. Tapi nanti kalau kalian dengan orang tua, kebalik, misalkan kalian ngomong dengan orang tua itu bukan ngoko lugu, tapi nanti ada sendiri. Kemudian guru marang murite, bendoro marang rewange, yen pinuju ngudoroso, cerita kang dapur andaran, umpamane cerita cekak itu juga menggunakan ngoko lugu. Pokok orang tua terhadap anak nanti dijabarkan seperti ini tadi. Guru marang murite, wong tua marang anake, simbah marang putune, itu boleh menggunakan ngoko lugu. Tulodo ukara, contoh kalimat. Apa kowe sida menyang perpustakaan? Nah, apa kowe sida menyang perpustakaan? Nih kira-kira siapa yang bilang? Bisa jadi ini siswa atau bocah marang bocah dengan temennya. Ini apa kowe sida menyang perpustakaan? Itu bisa jadi ini apa kowe sida menyang perpustakaan? Ini guru marang muridé atau wong tua marang anake bisa. Nih, bukumu iki regane piro? Nanti. Ing sawijining dina ana bocah kang lagi nyawang lintang lan sateruse. Ini biasanya cerita kang dapur andaran dalam cerita. Kemudian setelah ngoko lugu, ngoko alus. Ngoko alus tegese ngoko kang alus, kanthi tetembungan ngoko dicampur krama inggil. Krama alus itu nanti kata-kata yang digunakan itu ngoko kacampuran kromo inggil. Misalkan gunanya untuk pasrawungan pasrawungan wong dewasa utawa wong tua kang wis kulino banget. Jadi orang tua, orang dewasa, tapi dia sudah kulino banget, teman akrab. Jadi terus ini pengen ngormati. Jadi pengen ngormati sithik-sithik sedikit-sedikit menggunakan kata kromo inggil. Wong tua marang wong dewasa kang luwih dhuwur pangkate. Jadi orang tua yang sudah orang tua terus luwih dhuwur pangkate. Yang diajak bicara itu agak tinggi pangkatnya. Terus pengen menghormati itu menggunakan ngoko alus kacampuran kromo inggil. Pertama, contoh ukara, panjenengan mau ngasta ing kelas piro? Piro, Pak? Panjenengan mau ngasta ing kelas piro, Pak? 2, sliramu mau bengi apa sida? Mriksani ketoprak, Mas. Maaf, ini mriksani ketoprak. Yang ketiga, mengko yen tindak jagong aku diampiri. Tindak. Kurang N juga ini. Tindak jagong aku diampiri. Oke. Ini ada kata ngoko kecampuran kromo inggil. Nah, ciri-cirinya nanti ini tembung sesulih kata ganti orang. Yang pertama di kamu atau kalian, tapi kalau
aku itu tidak usah diganti, ya. Ada pengecualian. Ini biasanya panjenengan kamu yang diganti. Kemudian ini kalau ngokonya kowe, tapi karena ini ngoko alus, sehingga kowenya ini diganti menjadi kromo kromo inggil panjenengan, ya. Menjadi panjenengan. Terus mau ngasto, ngasto mengajar. Nah, ini ngastonya itu kata kerja. Jadi tembung sesulih sama kata kerja, ya. Ngasto yang diganti. Kemudian yang kedua itu juga sama, seliramu mau bengi apa sida mriksani, melihat nih, mriksani, melihat ketoprak ini yang diganti. Mengko yang tindak, ini tindaknya yang diganti menjadi kromo inggil. Seperti itu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kromo lugu lumrahe tetembungane kromo kabeh. Nih, gunane kanggo apa? Pertama, ya, bocah marang wong tua. Ini bocah marang wong tua itu menggunakan kromo lugu. Contoh, kula wau tumbas buku. Jadi nanti kata yang digunakan di kromo, ya. Kemudian kula dereng adus, ini juga kromo. Kula tilem sak bibaripun sinau. Nah, kula tilem ini juga menggunakan kromo, bukan kromo inggil. Nanti kalau kromo inggil ini bukan di kromo lugu, ya. Kemudian dua, sapepadane kanggo ngurmati. Sampeyan wau beto nopo di? Ini sebaya tapi juga untuk menghormati. Kisah dateng apotek badhe tumbas menopo? Ini. Jadi yang menggunakan tembung kromo. Yang ketiga kanggo guneman wong sing omongan enggal rampung utawa praktis kayata guneman baku ing pasar, ketemu ing dalan utawa mall lan sapiturute. Itu menggunakan kromo lugu. Jadi ini supaya praktis, supaya rampung. Kalau bahasa Indonesia misalkan bagaimana itu yang biar cepat menjadi gimana gitu. Contoh, sampean mondute sayur teng pundi? Nah, kata teng pundi itu dari kata dateng pundi. Tuh. Kemudian untuk andaran saresian khotbah lan sapanunggalane. Nih, juga menggunakan kromo lugu. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu kromo alus. Oke. Kromo alus ini juga belum tak ganti. Maaf. Baik, kita lanjutkan. Kromo alus lumrahe tetembungane kang digunakake kromo lan kromo inggil. Nah, ini ada kromo inggilnya. Contohnya untuk apa? Sekarang gunanya untuk apa? Gunanya kanggo anak marang wong tua. Nah, kalau kalian dengan orang tua, kalian dengan guru kalian dengan orang tua kalian itu menggunakan kromo alus. Wong tua kang durung kulino. Itu juga priyayi kang duwe pangkat utawa jabatan. Ini juga murid marang gurune, ini juga wong kang durung tepung, orang yang belum kenal ini juga lumrahe wajarnya itu menggunakan kromo alus. Contoh tulodo.
Bapak kalau aku tindak kantor ngasto tas cemeng. Ini menggunakan kromo inggil ya. Yang digunakan Bapak tindak kalau wau kantor ngasto juga ini ngasto ya. Maaf. Ngasto. Ngetiknya ada yang salah. Ngasto. Kemudian 2, ibu nembe siram. Nah, ini ibu nembe siram. Bukan ibu nembe adus. Karena untuk ibu itu menggunakan kromo inggil. Eyang nembe sari. Non sewu Pak, wonten tamu saking dinas badhe pinanggih Bapak. Bu guru dalemipun ing pundi? Nah, ini juga menggunakan kromo yang digunakan kromo inggil. Nih, karena untuk bu guru itu dalemipun. Baik, untuk peta konsep berikutnya adalah wujud tembung. Nah, kalau tadi itu tataran unggah-ungguh basa atau kalimat ya. Kalau ini adalah pembagian atau wujud dari kata-kata yang digunakan tadi ya. Kalau kalian jumpai di pepak basa Jawa itu wujud tembung itu biasanya ada 3 kolom seperti ini, ngoko, kromo, kromo inggil, atau bisa ditemui juga kalau di pepak basa Jawa ngoko, kromo madya, di sini ada ditambah kromo madya seperti itu, kromo inggil. Nah, itu biasanya ada 3 kolom seperti ini. Nah, misalkan omah itu kromonya griya, kemudian kromo inggilnya itu dalem. Nah, tadi itu yang kromo yang ngoko lugu, saya kembali lagi. Oke, kembali lagi. Bentar. Ngoko lugu. Oh, yang di awal tadi aja, saya ingatkan. Ngoko lugu itu tetembungannya kata-kata yang digunakan adalah ngoko semua. Nah, yang dipilih ini. Nah, ngoko lugu misalkan tadi itu di awal ngoko lugu bocah marang bocah. Misal takon, omahmu ning ngendi? Ini menggunakan ngoko lugu boleh. Kowe mau wis tuku buku apa durung? Misal ngoko menggunakan ngoko ini ya yang digunakan yang ngoko lugu. Kemudian kromo. Tadi yang menggunakan kromo itu apa saja? Di sini ada kromo lugu juga menggunakan ini misalkan griya kula gitu. Kemudian misalkan nanti kalian dari keempat tataran unggah-ungguh basa tadi ada ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, kromo alus. Itu kata-kata yang digunakan apa? Nanti kalian tinggal melihat wujud tembung. Nah, ini untuk mengisi tadi itu ya. Mengisi dari tataran unggah-ungguh basa. Misalkan jeneng, nama, asma. Nah, lunga kisah mundhut, duwe gadah kagungan, mangan nedha dahar, duit yatra arta. Nah, ini nanti tinggal menyesuaikan nih wujud tembungnya seperti ini. Dan lebih jelasnya kalian bisa buka di pepak basa Jawa atau yang lainnya. Kemudian ada versi lain bahwa sebenarnya di sela-sela ngoko antara ngoko dan kromo itu sebenarnya ada tembung madya ya. Tembung madya itu bentuknya kata yang bisa dibilang biar cekak atau untuk memperpendek. Misalkan ada wonten, onten, enten itu di tembung madya atau bisa jadi misalkan kalau bahasa Indonesia begitu menjadi gitu. Nah, itu di madya sini ya. Sampeyan. Terus kemudian ajeng itu juga katanya antara ngoko dan kromo ya, ada versi lain. Karena dulu sebelum tataran
unggah-ungguh basa itu apa disederhanakan supaya kalian yang zaman sekarang itu dalam penggunaan unggah-ungguh basa supaya mudah, sehingga dipermudah seperti yang sebelumnya ini. Jadi yang ditulis biasanya ngoko, kromo, kromo inggil. Tapi sebenarnya kalau dulu itu di sela-sela ngoko, antara ngoko dan kromo itu ada tembung madya dan kata-kata tertentu. Jadi tidak banyak sih sebenarnya. Misalkan sampean. Nah, sampean ini di madya ya. Tetapi kalau di versi yang sekarang yang sudah di apa disederhanakan itu sampeannya ada di kromo sini, ditulis kromo sini ya sampean. Terus kemudian kromo inggilnya panjenengan. Terus kalau kalian bingung, terus saya menggunakan yang mana, yang versi mana? Ya untuk mempermudah yang ini saja ya, yang ngoko, kromo, kromo inggil seperti itu. Jadi kalian nggak usah bingung karena memang dulu itu eh, dalam buku Kartibasa 1946 itu memang unggah-ungguh basa tidak hanya yang dua tadi ya, ngoko, kemudian kromo, kemudian ngokut, kromo lugu, kromo alus, kemudian kromo alus, kromo lugu, kromo alus. Tapi dulu itu ada lagi sebelum disederhanakan, banyak ada Madyantara, kromo desa, basa Kedaton, terus Antya basa, basa Antya dan lain sebagainya. Karena terlalu supaya kalian itu lebih mudah mempraktekkan sehingga dipersingkat menjadi dua tadi ya. Dua tadi, ngoko kemudian sama kromo. Jadi nanti kalian tinggal penerapannya melihat wujud kata-kata yang ini seperti itu.